Ya, selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bincang-Bincang bersama Jois. Kebetulan malam ini saya lagi berada di Jakarta, Amrin Residence, lantai 5. Nah, kebetulan hari ini ada yang ingin saya bahas terkait masalah pertambangan nikel dalam hilirisasi. Nah, kita ketahui bahwa Menteri MSDM kita, Bahlil Lahadalia, selaku tokoh pencetus terkait hilirisasi pertambangan nikel ini. Nah, malam ini saya tidak cuma sendiri guys. Saya ditemani sama tokoh pemuda dari Sulawesi Tenggara. Kebetulan beliau juga menjabat sebagai Ketua APWNU Sulawesi Tenggara. Untuk lebih jelasnya, saya akan perkenalkan beliau. Selamat datang Bung Lau. Jauh kita dari Buton, ketemu juga di Jakarta ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira apa kegiatannya selama ini di Jakarta, Bung? Kegiatan selama ini Bang Jois, saya menemani ada beberapa pengusaha yang bergelut di bidang pertambangan, terkhusus itu adalah pertambangan nikel. Kebetulan saya juga diamanatkan sebagai PLT, Ketua APWNU Sulawesi Tenggara, Asosiasi Pertambangan Penambang Warga Nusantara untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, ini saya baru dengar ini terkait asosiasi ini. Saya mau tanya dulu, bagaimana bentuk proses kerjanya dan bagaimana cara bergabung untuk menjadi anggota APWNU, Bung? APWNU ini memang sebelum APWNU kan memang banyak asosiasi-asosiasi yang di bidang pertambangan. Tapi bagaimana APWNU ini hadir sebagai asosiasi yang semata-mata untuk kemaslahatan umat. Bagaimana hadirnya suatu tambang di daerah itu bisa membawa manfaat baik. Jadi kami ini bukan saja berdiri tegak di pihak penambang, tapi keluhan-keluhan masyarakat yang terkena dampak karena tambang yang tidak adil, yang diabaikan hak-hak mereka, kami juga ikut membantu mengkomunikasikan dari daerah ke pusat. Karena di pusat sekarang banyak teman-teman yang memang punya link langsung ke pimpinan-pimpinan yang berwenang yang ada di negeri ini, Bang Jois. Nah, ini sangat menarik, Bung. Saya lihat program utama dari Bapak Menteri MSDM kita hari ini, hilirisasi pertambangan itu digenjot. Bagaimana menurut Bung terkait hilirisasi dari Bapak Menteri ini? Kita sebagai anak muda yang bergelut di bidang wira swasta, terkhusus di bidang pertambangan, kita harus berterima kasih, apresiasi terhadap Bang Menteri Bahlil Lahadalia, karena dari tangan beliaulah sehingga hilirisasi ini berproses cepat. Untuk sekarang ini mungkin sudah ada beberapa smelter yang terbangun, yang aktif di Indonesia ini. Jadi dari hulu ke hilir itu, dari eksplorasi ke eksploitasi penambangan. Dulu mungkin sebelum dibawa tahun 2024 itu, semua hasil tambang itu harus dibawa ke Cina, ke luar negeri. Ya. Ke beberapa negara lah yang membutuhkan itu. Sekarang ini tidak perlu lagi. Sudah banyak smelter yang ada di Indonesia. Tapi saya sekarang bagaimana gebrakannya Pak Menteri ini kita rawat dan harus kita genjot lagi. Oke. Dalam artian kita tidak bisa berhenti hanya di industrialisasi. Ya. Ini industrialisasi smelter ini kan industrialisasi setengah jadi untuk jadi ferronikel, untuk jadi bahan campuran baterai tadi. Jadi supaya ini turunannya bisa diproduksi lagi di Indonesia, alangkah baiknya mungkin pemerintah atau kepala daerah yang mempunyai komoditas tambang nikel yang begitu besar harus memikirkan bagaimana hasil dari smelter ini seperti ferronikel, stainless steel ini bisa menjadi pabrikasi
kan banyak spare part, onderdil otomotif, peralatan rumah tangga yang terbuat dari itu. Jadi sekarang ini tanggung jawab kita bagaimana kepala-kepala daerah lagi membuat terobosan sehingga dari eksploitasi, industrialisasi terus ke pabrikasinya. Nah, kalau kita berbicara IUP tadi, Ya. eksplorasi tadi, ini kan secara garis besar dia namanya istilahnya itu dalam dunia bisnis itu B2G, business to government. Maksudnya? Government ini ke pemerintah, bisnis, pemerintah mendapatkan pajak. Sebagian besar itu adalah PNBP. Ya. PNBP ini pajak penghasilan negara, bukan pajak. Nah, jadi pemerintah mendapatkan keuntungan dari eksploitasi tadi itu. Kalau smelter dengan penambang ini, saya bisa katakan ini B2B, business to business. Pembisnis, hubungannya pembisnis yang mempunyai smelter dengan penambang, pembisnis sebagai penambang. Yang saya maksud tadi untuk pabrikasi, dibangun pabrikasi, dalam istilahnya itu adalah B2C, business to customer. Ya. Seperti yang kita lihat di Cina sana, banyak produksi produk massal yang di pabrik di Cina sehingga dipasarkan ke seluruh dunia. Jadi yang saya harapkan dari ide-ide gagasan dari Bang Menteri tadi ini harus disambut oleh kepala daerah, oleh asosiasi-asosiasi lain di bidang pertambangan atau himpunan-himpunan pengusaha. Ini harus disambut bagaimana memikirkan tadi industri, kan ini yang smelter ini industrialisasi setengah jadi, tapi bagaimana dari industrialisasi setengah jadi ini yang menghasilkan ferronikel diproduksi lagi menjadikan dia item-item suatu produk yang bisa dipasarkan ke seluruh negeri. Jadi kita tidak lagi dunia. Ya, ke seluruh dunia. Jadi kita tidak lagi tergantung sama daerah-daerah Tidak lagi tergantung. tetangga. Kalaupun memang bahannya itu harus membutuhkan bahan lain, tapi yakin seperti onderdil yang baja tahan karat, itu kan bahan bakunya yang terbesar itu adalah dari ferronikel tadi itu. Wah, luar biasa. Begitu Bang Jos. Pak Menteri ini. Karena saya lihat dari penjelasannya Bung ini, program hilirisasi ini saya lihat akan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan. Jadi masyarakat-masyarakat ini dari sisi pekerjaan mereka bisa masuk di industri-industri baru yang dibangun nanti. Yang dibangun nanti. Selain smelter ya. Selain smelter. Tapi kondisinya begini Bung, yang saya lihat. Ini kan baru tadi saya baca berita, untuk Sulawesi Tenggara banyak IUP yang dibekukan. Nah, kita kan ini lagi butuh banyak nikel nih, lagi butuh banyak nikel, produksi nikel. Bagaimana pandangannya Bung terkait itu? Kalau itu memang kebijakan Menteri SDM itu sudah pas. Ya. Karena memang negara juga butuh PNBP dari penambang, tapi negara juga harus tegas tentang ekosistem keberlanjutan nikel ini. Karena kita tahu bersama nikel ini suatu komoditas, dia punya cadangan terbatas. Oh, cadangannya terbatas. Iya. Beda dengan kalau kita genjot perkebunan, bidang kelautan, itu tergantung inovasi kita. Tapi kalau komoditas pertambangan ini dia punya cadangan terbatas. Tapi lagi-lagi yang namanya di Indonesia ini kan, Bang Joyce, kalau istilahnya pengusaha Jack Ma itu seperti saya ini, walaupun mungkin ide-ide apa bisa dipertimbangkan, tapi karena saya bukan siapa-siapa, sehingga Jack Ma bilang pengusaha asal Tiongkok itu, kalau sesuatu yang keluar dari seorang pengusaha sukses,
sudah dilihat oleh masyarakat umum, dia sudah bergelimangan harta, jangankan ucapan, kentut pun itu akan terdengar secara bijaksana. Begitu Bang Joyce. Luar Kalau biasa. sama saya, walaupun itu mungkin sesuatu masukan yang baik, tapi karena mungkin orang lihat siapa sih Lau itu, siapa sih dia itu, jadi hanya sebatas ya diskusi biasa saja, tidak berbobot. Jadi mungkin Indonesia itu masih satu kelemahan itu yang membuat kita mungkin beda dengan, kalau saya memang kiblat saya selalu melihat itu perkembangan pesat di industrialisasi, di perdagangan itu di Tiongkok. Di Cina itu kalau ada salah satu pemuda punya pemikiran, dia bisa ciptakan suatu produk yang bisa dipasarkan secara global, itu negara hadir membantu. Tapi kalau Indonesia ini kan kebanyakan ketika ada anak muda, biasanya banyak yang menjustis dia bahwa ini anak kurang kerjaan, ini anak idenya tadi harus dia bayar dulu izin, pajaknya seperti apa. Jadi memang kita di Indonesia ini untuk mandiri itu agak susah. Jadi sudah betul lagu dari liriknya Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gitu, Bang Joyce. Jadi mungkin dengan hadirnya APWNU ini, salah satu asosiasi yang sudah jalan ke tahun kedua, bisa membawa kemaslahatan umat untuk semua. Jadi Bung, saya teringat terkait sebenarnya kalau bicara pemuda itu untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini semua berasal dari pemuda, Bung. Nah, Bung Karno juga pernah mengatakan bahwa siapkanlah saya 10 pemuda, maka aku guncangkan dunia. Maksudnya apa? Ketika Bung hari ini saya lihat bergabung di kepengurusan APWNU, apalagi sebagai ketua APWNU Sulawesi Tenggara, saya pikir apa yang tidak mungkin buat Bung, yang penting satu, untuk kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tenggara. Seperti itu, Bung. Insyaallah, Nah, insyaallah. sebelum saya tutup bincang-bincang kita, saya minta kita closing statement dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Buat teman-teman yang ada di rumah, yang sempat menonton video ini, janganlah berhenti bermimpi, dan dari mimpi aplikasikan dengan suatu usaha. Misalnya seperti saya yang sekarang di bidang pertambangan, jujur kalau dibilang pendidikan saya mungkin SMA juga tidak selesai, Bang Joyce. Cuma dalam Islam juga ada satu kata yang saya petik, Ya. Circle itu menentukan pertemanan sahabat. Jadi ketika engkau berteman dengan penjual minyak wangi, maka engkau akan bau minyak wangi juga. Jadi syukur alhamdulillah dengan banyaknya teman-teman, banyaknya pengusaha-pengusaha, bos-bos yang ajak saya untuk terjun langsung dalam perusahaan mereka. Saya juga sedikit paham tentang proses dan kegiatan pertambangan ini, terusnya di pertambangan nikel, Bang Joyce. Saya kira itu saja. Latar belakang, jangan jadikan beban untuk bermimpi dan berkarya. Karena saya juga sekarang ini melihat Bang Bahlil itu, dia banyak pejabat besar di Indonesia ini itu lahir dari karena konglomerat, karena mertuanya, karena sepupunya, ada pamannya menteri dulu, apa segala macam. Bahlil ini tulen. Bapak dan mamanya dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi ya, adapun ke depan kita mau jadi apa dan terjadi apa, itu hak prerogatif Tuhan. Kita kembalikan semuanya. Ya, siap. Saya kira begitu saja, Bang Boy. Siap. Yes. Saya pikir kalau orang bermimpi itu pasti semua orang bermimpi. Bermimpi sampai menggapai bulan pun juga bisa. Yang penting jangan langsung jatuh ke bumi, tapi terkaitnya di bintang-bintang. Saya kira siap. Itu yang perlu dicatat. Ya, oke. Terima kasih, Bung. Jadi cukup bincang-bincang kita. Nah,
apa yang kita diskusikan hari ini terkait hilirisasi tambang yang digagas oleh Menteri SDM Pak Bahlil. Saya pikir kalau misalnya dia seirama dengan apa yang dibahas dengan Bapak Ketua APWNU Bung Lau, saya pikir ketika dijalankan itu akan aman-aman saja, Jadi saya tunggu tanggapannya teman-teman terkait ini, nanti bisa di komen-komen di akhir bincang-bincang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.